pejuang dan pemberontak, pahlawan dan pecundang. Teman dan lawan sewaktu-waktu bisa bertukar karena kekuasaan. Oleh Presiden Panglima Tertinggi telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Putih untuk menumpas gerombolan Kahar Muzakkar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Inilah satu dari misteri perjalanan anak manusia yang selalu terulang. Januari 1965, satu regu pasukan dari Batalion 330 Kujang 1 Kodam Siliwangi, Jawa Barat, terus merangsek, mempersempit posisi Kahar Muzakkar. Pasukan dipimpin Peltu Umar Sumarna. Pasukan ini adalah bagian dari operasi militer Tentara Nasional Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, dikenal dengan nama Operasi Kilat. Panglima operasi dipegang Brigjen Andi Muhammad Yusuf, putra asli Makassar. Prajurit 1 Adang Subarna adalah satu di antara prajurit Siliwangi. Pengalamannya terlibat dalam operasi Kilat pernah dituangkan dalam buku berbahasa Sunda berjudul Ngepung Kahar Muzakkar atau Mengurung Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar adalah pimpinan gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Pejuang pemberani pada periode Perang Kemerdekaan 1945-1949. Kahar sempat menyandang pangkat Letnan Kolonel. Taktik gerilya Kahar Muzakkar membuat operasi sering gagal. Tak jarang upaya tentara menggerebek tempat persembunyiannya hanya menemukan pemukiman kosong. Sergapan dari pasukan khusus Kahar, Momok Ansarullah, setiap kali menghantui dan mengancam nyawa. Anggota pasukan yang lain, Kopral 1 Ili Sadeli, masih mengingat jelas beratnya operasi. Ili Sadeli kini pensiun dengan pangkat Sersan 1 dan menjadi kepala dusun di wilayah Desa Sukamandi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Begitu fajar hampir tiba, 3 Februari 1965, tepat Hari Raya Idul Fitri, Regu Umar Sumarna pun melakukan penyerangan ke perkampungan tempat kelompok itu. Pria itu tersungkur, tewas seketika. Sadeli memeriksa. Dari dokumen yang dibawa dan tanda-tanda khusus, Sadeli yakin pria yang ditembak itu Kahar Muzakkar, pemimpin DITII yang di mata Sadeli adalah musuh negara. Komandan Regu, Umar Sumarna, meminta pengikut Kahar membuat tandu dan menggotong jenazah ke pos terdekat, pos RPKAD di Kampung Mawewe, 1 hari 1 malam, jalan kaki. Selanjutnya dibawa dengan helikopter ke lapangan Mande, Makassar, dan diautopsi di Rumah Sakit Palemonia, Makassar. Brigjen Andi Muhammad Yusuf pun lega. Usaha gigihnya membuahkan hasil. Terbunuhnya Kahar Muzakkar, bekas atasannya ketika bergerilya di Yogyakarta. Foto jenazah, pamflet, dan selebaran disebar ke seluruh kampung. Selain untuk menenangkan masyarakat yang menderita akibat perang antar anak bangsa ini, juga untuk mematahkan semangat para pendukung Kahar Muzakkar. Kematian Kahar adalah akhir dari gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Gerakan perlawanan yang berlangsung 15 tahun sejak tahun 1950. Figur Kahar Muzakkar menjadi maskot bagi pengikutnya dan pendukung tegaknya syariat Islam. Bahkan namanya kembali disebut-sebut ketika radikalisme dengan bendera Islam kini jadi isu besar. Inilah kematian pejuang oleh pejuang lainnya, di antara perbedaan sikap dan ideologi. Tragedi dan kematian sebagai akibat tidak mampunya membangun pemahaman antar anak bangsa dalam bingkai Republik Indonesia. Itulah Kahar Muzakkar, ungkapan tentang dirinya dalam buku Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia. Pemberani, pantang mundur, dan teguh pendirian,
Itulah sifat dan karakter Kahar Muzakar yang diakui orang-orang terdekatnya. Di rumah sederhana, di Kampung Lanipa, Pondrang, Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini, 24 Maret 1921, Kahar dilahirkan dengan nama asli La Domeng, yang berarti permainan domino. Ada yang menyebut ayahnya sangat suka permainan itu. Orang tuanya Malindrang dan ibunya Kaisah, orang biasa. Dalam strata kerajaan Luwu saat itu disebut To Maradeka atau orang yang merdeka. Namun karena sawah dan ladang kopranya yang luas serta kemampuan berdagang membuat keluarga La Domeng disegani. Usia 17 tahun, ayahnya mengirim ke sekolah guru Mualimin Muhammadiyah di Solo dari tahun 1938 sampai 1941. Di sekolah ini, La Domeng berubah nama menjadi Abdul Kahar Muzakar, diambil dari nama gurunya, Profesor Kahar Muzakir. Profesor Kahar Muzakir adalah penanda tangan Piagam Jakarta. Kelak salah satu putrinya dinikahi putra pertama Kahar Muzakar dari istri keduanya, Corrie van Steenus. Tahun 1941, Kahar kembali ke Palopo setelah mengawini gadis Solo bernama Walinah tahun 1939. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya 17 Agustus 1945. Gelora api kemerdekaan membangkitkan semangat untuk merapatkan barisan, mempertahankan kemerdekaan. Kahar datang ke Jakarta bersama teman-temannya membentuk Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi atau GEPIS. Kemudian diubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi atau APIS. Bersama organisasi kepemudaan lain, Kahar menggagas digelarnya apel besar di lapangan Ikada 19 September 1945. Apel dihadiri puluhan ribuan massa, meski pasukan Jepang melakukan penjagaan ketat. Kahar Muzakar adalah salah satu pemuda yang berani menerobos penjagaan Jepang dengan sebilah golok untuk mengantarkan Bung Karno dan Bung Hatta ke podium untuk berpidato singkat. Sejak itu, putra Bugis Makassar ini tampil menjadi pejuang di lingkungan para elit pelopor kemerdekaan dan elit angkatan perang, bersatu untuk tujuan yang sama, kemerdekaan bangsanya. Semangat mempertahankan kemerdekaan bergelora di mana-mana. Di seluruh Indonesia, Laskar Pemuda dan Rakyat bermunculan. Di Makassar, muncul organisasi pemuda rakyat dengan nama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia atau LAPRIS. Sedikitnya ada 19 LAPRIS yang ditakuti. LAPRIS juga berkomunikasi dengan kelaskaran daerah lain. Di Pulau Jawa, Kahar Muzakar membentuk Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Belakangan terjadi perpecahan antara kelompok Makassar dengan Manado, Minahasa. KRIS diketuai Bart Ratulangi. Kahar menjadi sekretaris. Posisinya membuat ia sering ke daerah membentuk cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Markas Besar Tentara pun memberi kepercayaan dengan pangkat Letnan Kolonel. Dialah menjadi putra Sulawesi Selatan yang paling tinggi pangkatnya saat itu. Belanda yang berniat menguasai kembali Republik Indonesia datang dengan membonceng sekutu. Perang tak terhindarkan. Pertempuran terjadi di mana-mana. Di Surabaya terjadi pertempuran dahsyat 10 November. Disusul Bandung, Semarang, Bali, dan kota-kota lainnya. Pasukan Kahar membuktikan keberaniannya dalam perang di Ambarawa, Jawa Tengah, terkenal dengan nama perang Palanggan Ambarawa. Keberaniannya membuat pasukan yang dijuluki Grup Seberang ditakuti. Kahar mendapat predikat Singa Seberang. Keberanian pasukan Kahar kembali dibuktikan saat berlangsung serangan 1 Maret 1949 untuk merebut kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda dalam agresi militer keduanya. Kota Yogyakarta berhasil dikuasai selama 6 jam lebih.
Setelah itu, pasukan Kahar dikirim bergelombang untuk memperkuat perlawanan di Sulawesi. Sukses serangan umum 1 Maret menjadi bukti pada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, sekaligus modal menuju ke meja perundingan dengan pemerintah Hindia Belanda melalui konferensi Meja Bundar atau KMB. Hingga akhirnya, 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI dengan bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dari sini mulai muncul perpecahan dan konflik sesama anak bangsa. Kepentingan pribadi dan kelompok mengiringi kebijaksanaan penataan struktur pemerintahan, termasuk di kalangan militer. Disinilah mulai muncul bibit kekecewaan. Kekecewaan juga melanda kalangan gerilyawan di Sulawesi yang mayoritas anak buah Kahar. Mereka tak secara otomatis bisa menjadi angkatan perang RIS atau APRIS. Putusan ini telah mematikan harapannya untuk menjadi tentara setelah bangsa dan negaranya berdaulat. Sementara itu, 30 Maret 1950, satu kompi pasukan bekas Kenil pimpinan Andi Ajis dilantik menjadi APRIS. Andi Ajis mendapat kenaikan pangkat dari Letnan 1 ke Kapten. Pelantikan ini memancing kemarahan. Apalagi ketika 5 April 1950, Andi Ajis dan pasukannya memberontak dengan menyerang pos-pos APRIS dan menangkap beberapa pimpinan termasuk Letkol Moko Ginta. Perang tak terhindarkan, korban berjatuhan, para gerilyawan bersatu dengan APRIS, menumpas gerakan Andi Ajis. Namun kebijaksanaan pemerintah tak berubah. Gerilyawan tidak otomatis bisa bergabung menjadi tentara Republik Indonesia. Gerilyawan kecewa dan malu. Dalam budaya Bugis Makassar, disebut Siri Pese. Mereka masuk hutan dengan persenjataan lengkap. Disinilah masalah APRIS versus gerilyawan memanas. 22 April 1950, Kahar Muzakar diutus ke Makassar menemui para pemimpin gerilyawan untuk memberi pengertian. Sebagai bekas atasan, Kahar merasakan betul kekecewaan para gerilyawan. Ia pun bertekad untuk memperjuangkan. Inilah awal perlawanan Kahar Muzakar bersama puluhan ribu bekas pejuang kemerdekaan terhadap pemerintah dan negara yang mereka perjuangkan. Keputusan Kahar Muzakar untuk masuk hutan memimpin laskar pejuang membuat perseteruan gerilyawan versus Angkatan Perang RIS memasuki episode perang bersenjata. Gerilyawan mendirikan markas-markas di perbukitan. Bentrokan bersenjata dengan kesatuan APRIS maupun polisi sering terjadi. Suasana keamanan pun memanas. Pada periode ini, dukungan masyarakat Sulawesi sangat besar. Tuntutan para gerilyawan untuk menjadi anggota APRIS dinilainya sebagai keinginan yang wajar. Sejumlah ormas dan pimpinan daerah berinisiatif mencari penyelesaian damai. Begitu juga para petinggi militer di Jakarta, seperti Kepala Staf Angkatan Darat, meminta bantuan pimpinan di daerah untuk membantu penyelesaian pertikaian dengan jalan kekeluargaan. Sejumlah komando operasi militer dibentuk untuk mengemban misi ini. Ketegangan mereda tatkala pemerintah pusat menawarkan dibentuknya Korps Cadangan Nasional atau CTN. Pelantikan pun dilakukan secara meriah pada tanggal 24 Maret 1951. Kahar Muzakar menduga CTN adalah upaya persiapan menjadi anggota resmi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun saat janji pelantikan tiba, pemerintah menolak tuntutan Kahar Muzakar agar pasukannya dilantik menjadi satu brigade tersendiri dengan nama Brigade Hasanuddin. Pemerintah hanya akan melantik anggota CTN ke dalam batalion secara bergelombang. Penolakan ini menjadikan Kahar Muzakar kecewa, sehingga pelantikan anggota CTN ke dalam APRI yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1951
gagal dilaksanakan. Kahar Muzakar kembali masuk ke hutan untuk mengadakan perlawanan. Meski demikian, sejumlah kesatuan laskar pengikut Kahar Muzakar berhasil ditarik ke dalam tubuh TNI, seperti batalion yang dipimpin Andi Sele. Perundingan yang menemui jalan buntu membuat Kahar mulai mencari bentuk perlawanan lain. 7 Agustus 1953, Kahar memproklamasikan penyatuan pasukannya yang sudah berubah nama menjadi Tentara Kemerdekaan Rakyat atau TKR ke dalam DI-TII di Jawa Barat dengan imamnya Sekar Maci Kartosuwiryo. Dan Kahar mengangkat dirinya sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Kahar Muzakar pun mengajak para ulama seperti Kiai Haji Marzuki Hasan dan Kiai Sulaiman yang dikenalnya ketika di Solo. Proklamasi penggabungan diri ke dalam kubu Kartosuwiryo dijawab dengan operasi militer lebih gencar. Kedatangan pasukan-pasukan dari Pulau Jawa menambah makin intensifnya operasi militer. Pertempuran pecah di sejumlah front. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, termasuk penduduk sipil. Meski begitu, perjalanan awal DI-TII pimpinan Kahar Muzakar berjalan mulus karena memanasnya peta politik di Jakarta. Pada periode inilah, Kahar Muzakar leluasa menanamkan ideologi Islam. Syariat Islam ditegakkan, jihad fisabilillah dikumandangkan, mengobarkan semangat perlawanan. Kahar menamai pengikutnya dengan sebutan Mujahidin. Kisah-kisah kehidupan keluarga Kahar Muzakar turut memberi warna dalam periode itu. Cerita Kahar Muzakar yang melakukan poligami hingga menikahi 9 istri sangatlah unik. Menurut Corrie van Steenus, istri kesayangannya, semua perkawinan Kahar dilandasi kepentingan perjuangan. Perkawinannya pun selalu atas izin Corrie. Bahkan dia pula yang melamarnya. Kahar Muzakar mulai mengkritik dasar negara Pancasila, juga mencela Presiden Soekarno yang disebutnya sebagai diktator Jawa, yang berkuasa dengan gaya Majapahitisme serta mengobarkan komunisme. Benar bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dasar negara Pancasila. Akan tetapi, bila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu hanyalah sila politik untuk meninadigurkan rakyat beragama di Indonesia. Banyaknya gerakan perlawanan di berbagai daerah membuat Presiden Soekarno menetapkan negara dalam keadaan darurat pada bulan Maret 1957. Perubahan ini berpengaruh pada makin intensifnya operasi militer. Sejumlah komando operasi dibentuk, namun tak mampu mematahkan taktik gerilya Kahar Muzakar. Meski demikian, operasi militer memperlemah gerakan DI-TII. Sedikit demi sedikit, anggota pasukan maupun rakyat pendukung berpihak ke Republik. Perpecahan paling besar adalah lepasnya Bahar Mataliu. Perpecahan dipicu oleh langkah Kahar yang bergabung dengan pasukan Permesta. Akhirnya 12 September 1959, Bahar Mataliu bersama pasukannya dari Batalion 40.000 menyerah. Penyerahan diikuti ratusan ribu rakyat pendukungnya yang selama ini hidup di pegunungan. Tahun 1962 digelar Operasi Kilat. Operasi dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Andi Muhammad Yusuf. Tampilnya Panglima Kodam sebagai komando operasi membuat operasi ini lebih terorganisir, sungguh berbeda dengan operasi sebelumnya. Operasi Kilat adalah bagian dari Operasi Tumpas, mengerahkan kekuatan besar dari luar Sulawesi seperti Kodam Brawijaya, Diponegoro, Siliwangi, juga RPKAD. Jumlah pasukan mencapai 30.000 personil. Pasukan dari Siliwangi mendarat di Parepare pada bulan Oktober 1963 di bawah komando operasi Kolonel Solihin GP. 4 batalion didatangkan, termasuk 1 batalion khusus Para 330 Kujang 1 di bawah kendali Kapten Yogi S. Memin dan Mayor Himawan Sutanto.
menimbulkan kecurigaan pasukan organik setempat, hingga akhirnya berujung upaya pembunuhan terhadap Pangdam Hasanuddin M. Yusuf oleh pasukan Andi Sele. Namun upaya itu tidak berhasil dilakukan. Pada Februari 1964, operasi pun dialihkan sementara untuk menghentikan pembelotan Andi Sele. Menghadapi operasi itu, selain melakukan reorganisasi pasukan, Kahar juga bekerja sama dengan pasukan Permesta dan membentuk Republik Persatuan Indonesia atau RPI. Disinilah Kahar mengumandangkan nilai federalisme yang dia sebut kemerdekaan suku-suku bangsa. Tahun 1961, pemerintah meminta Kahar Muzakar keluar dari hutan dan mengakhiri pemberontakannya. Kahar kemudian menulis surat kepada Presiden Soekarno yang dibawa langsung oleh istrinya, Corrie van Steenus. Hasil kesepakatan Bone Putih ternyata tidak utuh. Meski Kahar Muzakar merestui sebagian besar pengikutnya kembali ke masyarakat, namun Kahar tetap bertahan di hutan dan meneruskan perlawanan. Sikap keras Kahar dihadapi dengan operasi besar-besaran. M. Yusuf pun menggiatkan pengejaran. Perwira ini tak segan-segan turun langsung memimpin operasi. Sejumlah pengikut penting Kahar ditangkap. Kahar dideteksi berada di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara, tepatnya di daerah La Solo. Setelah dikepung dari berbagai sudut selama setahun lebih, TNI akhirnya berhasil mengakhiri perlawanan Kahar Muzakar. 3 peluru yang meluncur dari senapan Thompson prajurit Sadeli menamatkan riwayat hidup Kahar Muzakar. Tertembaknya Kahar Muzakar sekaligus mengakhiri pergerakannya yang berlangsung selama 15 tahun, sebuah periode pergerakan gerilya terlama dalam catatan sejarah militer Indonesia. Kematian Kahar Muzakar 3 Februari 1965 bagi TNI dan pendukung Republik adalah sebuah kemenangan besar. 16 Maret 1965, TNI merayakan sukses ini dengan menggelar apel kemenangan di lapangan Karobosi, Makassar. Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, Letnan Jenderal Ahmad Yani hadir dan memimpin apel kemenangan. Letnan Kolonel Edi Sabara bertindak sebagai komandan upacara. Para prajurit yang berhasil menembak Kahar pun diberikan bintang jasa dan kenaikan pangkat. Begitu juga para perwira komando operasi kilat seperti Yogi S. Mehmet, Solihin GP, dan Panglima Komando Operasi Kilat, Brigjen Andi Muhammad Yusuf. Kelak para komandan operasi kilat seperti Andi Muhammad Yusuf, Yogi S. Mehmet menjadi petinggi militer dan penentu kebijaksanaan pada era Orde Baru. Pengalaman pahit selama operasi seperti di Makassar ini memberi warna dalam kebijaksanaan terhadap gerakan Islam. Gerakan Islam di era Orde Baru diberi label ekstrim kanan. Apel kemenangan dilanjutkan dengan pawai keliling Muzakar mati tertembak. Bagi sebagian pengikut dan pendukungnya, Kahar masih hidup. Keyakinan itu berkembang karena hingga kini tak pernah ada pengumuman resmi di mana tokoh yang dianggap karismatik ini dimakamkan. Dan bumbu cerita seputar kesaktiannya selama bergerilya masih tetap hidup hingga kini. Misteri juga tetap menghantui keluarga besar Kahar Muzakar. Beberapa kali pihak keluarga menemui Andi Muhammad Yusuf, tak pernah bersedia memberitahu di mana Kahar Muzakar dimakamkan. Ada petunjuk kuat, Kahar Muzakar dimakamkan tanpa nisan di Taman Makam Pahlawan Kota Makassar. Kahar Muzakar tetap akan menjadi sebuah misteri. Namun petualangannya masih dikenang. Ideologinya abadi, meski kabut di La Solo menjadi akhir dari catatan batinnya. Yang jelas, Kahar Muzakar tak sekedar meninggalkan nama,